Akhirnya bisa gua coba juga nih. Ini adalah HP Vivo yang paling gua penasaranin, Vivo X80. Damn, the design looks so good. Ini juga jadi kamera frame paling gede yang pernah gue lihat dari HP Vivo. Dan sama kayak seri sebelumnya, Vivo ngegandeng Zeiss Optics plus ada dual flagship chip juga untuk hasil foto yang maksimal. So, welcome back to Besinotek YouTube channel bareng sama gue Daniel dan kita gali lebih dalam soal Vivo X80. Let's go! Oke, jadi ini pertama kalinya gua pilih Vivo sebagai HP utama gua, and so far selama seminggu ini gua udah berhasil bikin satu ibu-ibu kepo sama HP-nya. Kok bisa? Jadi gini, gua kan tinggal di apartemen. Tiap kali akses pintu atau lift itu menggunakan kartu NFC. Karena Vivo punya fitur NFC multifunction yang di dalamnya ada opsi access card. Gua pakai fitur ini buat mengganti kartu gua tadi biar aksesnya itu lebih gampang aja tinggal tap HP-nya. Nah, di suatu hari ceritanya gue tuh lagi mau turun lift gitu ya, mau berangkat kerja, dan gue tap kan si HP-nya ke liftnya itu. Dan pas di belakang gue itu ada ibu-ibu kayak ngeliatin, kok kepo banget gitu kayaknya ya. Dia bilang gini, Dek, kamu selipin akses card di belakang HP-nya. akhirnya gue kasih tahu beliau kalau ternyata ada fitur access card di HP Vivo yang sebenarnya itu tersedia di HP Vivo lain ya, yang punya NFC. Jadi bakal kepake banget buat kita yang sering pakai access card. Akhirnya si ibu-ibu itu penasaran sampai nanya, ini HP apa deh? Saya mau tahu gitu ya. Mungkin karena desainnya dan warnanya yang nyentrik juga nih. Ya gimana enggak, warna ijo-ijo Tosca gini tuh cewek-cewek banyak yang demen lah. Sampai mbak-mbak Indomaret juga melotot gitu pas ngeliatin gua mau bayar, nih HP kok katanya warna Tosca gini, apa nih ya? Center of attention lah pokoknya. Tapi kalau kalian mau yang lebih kalem, tenang aja karena ada juga warna blacknya. Nah, secara desain gua suka. Frame kameranya yang gede gini bikin HP-nya tuh kayak berteriak high-end kamera banget. Build quality-nya sendiri terasa solid dengan kaca fluorite AG Mate yang gak gampang nempel sidik jari dan halus saat disentuh. Cuman HP-nya kerasa agak licin sih. Lebih pas kalau misalnya dipakein casing bawaannya yang premium dengan tekstur kulit kayak begini nih. Nah, gue juga suka dengan sisi lengkung di seluruh bodinya termasuk di bagian layarnya yang bikin dia itu slim dan nyaman untuk digenggam. Nah, bahas soal high-end kameranya, Vivo nggak cuma ngebawa Zeiss Optics sebagai co-engineered imaging systemnya, tapi juga nambahin Vivo V1 Plus chip yang diklaim itu 300% lebih efisien energi sekaligus meningkatkan kemampuan noise reduction juga. Nah, salah satu fitur Zeiss yang gue suka adalah Zeiss T-Star coating-nya yang sangat membantu untuk mengurangi efek refleksi atau bloom cahaya pada lensa. Contoh kayak dua foto ini di mana gue jepret dengan lensa utamanya yang 50 megapiksel ultra sensing dengan titik fokus yang berbeda nih. Sebelah kiri itu fokusnya gue langsung ke lampu Edison dan yang di sebelah kanan itu fokusnya lebih ke headlamp mobil dengan banyak lampu tubular di sekelilingnya. Hasilnya, Zeiss T-Star Coating bisa ngeredam bloom dengan sangat baik bahkan sampai ke ujung-ujung framenya. Nah, detailnya juga cakep, tekstur objek terdefinisi dengan sangat baik. Plus AI Zeiss Natural Color-nya juga bisa ngambil warna natural dari si objek. Enak aja gitu ya dilihat sama mata. Cuman notes dari gua adalah main kameranya ini punya sedikit tint ungu yang ketara kalau kita foto objek warna putih. Pas gua foto di area low light, Vivo V1 chipnya terbarunya ini juga ngebantu buat ngurangin noise. Jadi hasil foto itu tetap jernih. Di mode portraitnya sendiri kita masih bisa nemuin beberapa mode khas Zeiss yang kayak biotar sampai di stagon. Ditambah efek baru yaitu namanya cinematic portrait untuk foto dan video yang ngebentuk filter ala-ala layar lebar gitu. Efeknya keren, tapi buat gua potongan bokehnya masih bisa lebih maksimal lagi ya. Lanjut lagi ke lensa ultrawide, gua tetap bisa nangkep foto yang detail dan luas, tangkapannya juga lebar. Cuman color balance-nya ini jadi lebih warm ya kalau kita bandingkan dengan main kameranya. Oh ya, lensa ultrawide-nya juga berfungsi sebagai lensa makro yang bisa diatur dari kamera app. Lensa terakhir adalah telephoto 2x yang biasa gua pakai buat mode portraitnya. Karena di sini wajah kelihatan lebih natural ya, nggak melebar kayak lensa utamanya dan detail juga sama-sama baik. Untuk foto selfie-nya, gua nggak ada problem sama sekali ya. Sensor 32 megapiksel berasa cukup banget buat gua pakai selfie atau wifi bareng temen.
Dan terakhir, buat video recordingnya selain mode cinematic yang baru, Vivo juga nambahin fitur stabilisasi OIS berupa Horizon Leveling Stabilization, di mana video bakal tetap nge-lock posisi kamera walaupun kita putar-putar HP-nya kayak gini nih. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Vivo X80 di kamera selfie-nya, dan gue menggunakan resolusi tertinggi dengan frame rate tertingginya juga 1080 30 fps. Ya, I know 30 fps 1080 menurut gue kurang ya untuk sebuah Vivo X series flagship, tapi buat kualitas videonya sendiri, selfie-nya wajah gue udah detailnya dapet, tapi memang untuk background itu dynamic range-nya belum maksimal gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gue ada di mana sih? Ini ada di Museum Rekor Muri Indonesia yang ada di Mall of Indonesia. Dan pastinya bareng sama cewek gue juga. Dan gimana menurut kalian soal kualitas videonya? Tulisin di kolom komentar. Nah, jadi secara overall ini kamera smartphone yang tajam ya, detail dan mode-mode portraitnya juga menarik karena efek bokehnya si Zeiss tadi. Bisa dibilang versi digitalnya dari bokeh lensa Zeiss lah ya. Cuman emang dari segi white balance sendiri ini masih ada dominan ke warm, terus ada tint warna ungunya tadi. Dan di video recording selfie-nya itu butuh upgrade lagi dalam resolusi, frame rate, dan stabilisasinya. Now, let's talk about performance. Karena yang ini terbilang unik nih. Baru kali ini gue lihat ada HP yang versi non-Pro-nya itu lebih kenceng dari versi Pro-nya. Vivo X80 ini pakai Dimensity 9000 dengan RAM 12GB plus 4GB extended RAM dan storage di 256GB yang bisa kasih performa multicore terkencang di pengujian gua dengan skor 4000 lebih di Geekbench. Gila, itu pertama kali gua bisa nyentuh 4000 sampai salah ngomong. Dan tes pertama AnTuTu benchmark gua juga tembus 1 juta di suhu ruangan, gak usah dipakein AC-AC itu nggak usah. Dan pengetesan stress test via 3D Mark Wildlife itu di 96 stability. Ini hasil yang bikin gua, of course, kaget ya gua, karena bisa dapat skor setinggi ini dengan mudahnya. Efeknya tentu ke heavy usage kayak gaming dan video editing. Just name it, PUBG M gaspol, dan itu juga ada settingan smooth 90 fps juga. Valorant ece-ece lah jadinya ya. Diablo Immortal juga aman, bahkan Genshin Impact baru kali ini gua main itu di HP Android bisa stabil di 50 fps dengan settingan highest 60. Video editing juga gue biasa pakai CapCut dengan masukin footage 4K dan tambah-tambah efek transisi dan overlay itu aman, gak ada patah sama sekali. Temperatur yang gue dapat saat gaming juga lumayan oke ya, 41 derajat. Ini tergolongnya anget-anget aja di tangan. Dan baterai berkapasitas 4500 mAh itu bisa dapat SOT screen on time di 4-5 jam dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Dan chargingnya juga ngebut banget karena dia sama ya, pakai 80 watt flash charge sama kayak yang Pro-nya yang bisa isi baterai dari 10 ke 90 dalam 26 menit. Nah, buat ngedukung semua aktivitas main game dan entertainment tadi, Vivo X80 itu pakein teknologi yang serba canggih di bagian layarnya. Kayak panel E5 AMOLED LTPO display yang berukuran 6,78 inch Full HD Plus dengan 120 adaptive refresh rate. Dan punya peak brightness di 1500 nits. Di dalam layarnya juga ada under display fingerprint yang posisinya tuh pas sama jempol dan sensitif juga. Plus upgrade paling berasa adalah speakernya yang sekarang jadi dual stereo speaker yang kualitas audionya itu super padis.
Poin terakhir adalah Vantage OS-nya yang fun. OS Vivo ini berbasis Android 12 yang berasa kayak dia tuh rajanya kostumisasi, animasi, dan transisi. Sasi ya. Contohnya nih, pertama animasi fingerprint dan notifikasi itu bisa kita atur. Kedua, animasi buka tutup aplikasi juga bisa kita ubah kecepatannya. Jadi bisa minim efek mungkin biar baterainya awet plus kelihatan simpel, atau kita juga bisa masukin semua efek biar futuristis gitu. Fleksibel lah si Vantage OS ini. Dan so far, Vantage OS oke sih untuk penggunaan sehari-hari. Notes dari gua adalah posisi tombol setting itu tetap nggak ada di atas sini nih. Keganti sama si Jovi Home. Jadi harus swipe 2 kali notification bar-nya buat nemuin si icon setting. Menu widgets juga kegabung sama app menu nih. Jadi kalau kita buka widget, swipe atas dari home screen itu bakalan balik lagi ke menu widgets, bukan ke apps menu. Secara overall, Vivo X80 ini berhasil menarik perhatian gua. Desainnya bener-bener beda dari seri sebelumnya. Sekarang jadi lebih agresif dengan frame kamera yang gede. Performance-nya juga nggak usah diraguin lagi lah ya. Dimensity 9000 itu kenceng banget. Gue bisa main game apapun dengan lancar dan ngedit 4K itu nggak ada masalah. Kameranya juga asik. Gue bisa kreasiin potret-potret yang beda dari HP-HP lain berkat mode si Zeiss Optics-nya itu. Dan Vantage OS needs more tweak to it, tapi ya gue enjoy aja sih buat pakai si OS-nya ini sehari-hari. Notes dari gua ada di resolusi dan frame rate selfie video recording yang kurang mengimbangi HP-nya. Dan gua harap hal ini bisa diperbaiki Vivo ke depannya. Ini HP di luar dugaan gua, karena dia oke banget ya, dan bisa bersaing kuat di pasar flagship saat ini. Upgrade di seri X80 itu berasa banget. Gua nggak nyangka sih ya, Vivo bisa bikin HP sebaik ini. Buat harganya sendiri, Vivo X80 256GB itu dijual di harga 11 jutaan dan sudah bisa kalian pre-order hari ini. Selengkapnya bisa kalian cek aja di kanal resmi Vivo Indonesia. Oke, gimana menurut kalian soal Vivo X80? Tulisin di kolom komentar, nanti gua ikutan nimbrung di sana. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan jangan lupa buat subscribe juga, share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin si Vivo X80 dan X80 Pro yang nanti akan di-review. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Bella ciao. Gila, Zeiss Optics. Motret pakai ini. Cewek gua jadi cakep, lebih cakep dari biasanya. Bukan berarti dia jelek ya. Lebih cakep dari biasanya.